Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa kripto. Segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestannya masuk. Requestan kalian keren-keren. Dan hari ini kita akan bahas yang paling banyak teman-teman request, yaitu ada Virtual Protocol atau virtual dan juga Hyper Liquid atau Hype. Ya, buat yang belum dibahas requestannya sabar dulu. Kita harus kalkulasi ya, mana yang diprioritaskan untuk dibahas. Tapi kalau teman-teman misalkan pengen banget dibahas, next time kita akan bikin live session di mana teman-teman bisa request koin apa yang mungkin jarang buat dibahas, teman-teman silakan request di sana, kita akan coba untuk ulas. Seperti itu. Jadi yang tertarik mungkin bisa bantu like ya di video ini dan juga jangan lupa subscribe dan loncengnya diaktifkan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan dari tokennya, aku mau informasikan dulu ada event yang lumayan seru nih yang diadakan oleh Gate.io, di mana ini adalah event trading, ya, Crypto Survival Battle. Ini bisa diikuti oleh siapa saja, tapi yang jadi pemenang adalah yang paling banyak punya dana, gitu. Jadi campaign ini bisa diikutin oleh semua yang sudah punya Gate.io. Sementara ini partisipannya sudah sebanyak 5.700 ya, sangat banyak trader yang siap untuk kompetisi. Periodenya akan berakhir sampai tanggal 6 Januari nanti, gitu. Jadi kalau teman-teman pengen ikutan, bisa ikutan campaign ini. Nah, syaratnya gimana? Teman-teman wajib punya Gate.io, silakan lakukan KYC ya atau daftar di link yang ada di kolom deskripsi, kemudian masuk ke form yang aku sudah sediakan atau masuk ke website link yang aku sediakan di kolom deskripsi. Jangan lupa klik daftar untuk ikutan campaign ini. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang ikutan nanti akan dibagi menjadi 3 level. Kalau teman-teman ikut sampai beginner level, akan ada hadiah sampai 5% share dari prize pool yang ada akan dibagikan ke kalian. Syaratnya adalah teman-teman melakukan trading setidaknya $100 saja untuk market spot ataupun market futures. Boleh ya. Itu. Kalau teman-teman mau masuk ke next step atau intermediate level, teman-teman wajib menyelesaikan volume trading sampai $10.000 di market spot, mulai dari 30 Desember sampai dengan 2 Januari 2025 nanti. Gitu. Kalau teman-teman gagal, kalian akan otomatis tereliminasi dan cuma dapat hadiah di beginner level. Itu. Kalau kalian mau next step lagi, itu ada ultimate level, teman-teman wajib untuk menjadi top 10 trader yang paling banyak melakukan volume trading. Dan itu dicapai hanya untuk orang-orang yang punya dana. Jadi kalau yang tertarik bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi. Oke, virtual gimana nih? Apakah virtual menarik? Karena belakangan harganya ngepump, jadi banyak yang request. Jadi mari kita bahas. Virtual Protocol merupakan salah satu project AI agent yang cukup hype belakangan ini. Ya, AI agent menjadi narasi yang banyak diperbincangkan di akhir bulan November sampai dengan awal Desember kemarin dan sampai sekarang trennya juga masih cenderung bagus. Jadi pada intinya project yang dibikin oleh Virtual Protocol ini adalah project yang memudahkan kalian yang pengen untuk bikin sebuah project kripto. Apapun itu projectnya. Apakah itu berbasiskan entertainment, berbasiskan dengan perdagangan, atau teman-teman berbasiskan dengan metaverse, berbasiskan dengan AI di apps, atau apapun itu dimudahkan oleh Virtual Protocol ini. Jadi Virtual Protocols adalah penyedia AI agent yang bisa teman-teman pakai untuk mempermudah tujuan kalian untuk meng-create sebuah project. Ya, itu project apapun. Mau itu metaverse, gaming, entertainment, ataupun DeFi atau DEX, itu sangat-sangat dimudahkan dengan adanya virtual agent ini, gitu, atau AI virtual ini. Dan kalau kita lihat, memang ini merupakan salah satu narasi yang sepertinya bisa menjadi narasi yang masih bisa berlanjut hype-nya sampai beberapa bulan ke depan. Tapi harus diwaspadai juga, meskipun hype sekarang bukan berarti bakalan survive untuk ke depannya. AI agent secara engagement juga lumayan bagus ya di banyak platform atau di banyak project AI agent itu mendapatkan engagement yang lumayan tinggi, termasuk virtual protokol ini, gitu. Jadi gimana sih cara pakai virtual protokol? Kalau teman-teman masuk ke aplikasinya, di sini kalian akan dimudahkan dalam hal pembuatan project
kripto. Kemudian juga untuk manajemen sosial medianya kayak bikin bot di Telegram, bikin community di Twitter, itu akan dibantu dengan adanya AI agent. Syaratnya gimana? Teman-teman wajib punya token virtual. Ya, kalau teman-teman mau create new AI agent, wajib punya token virtual. Harus koneksikan wallet kalian. Misalkan kalian punya MetaMask atau punya Coinbase, dikoneksikan dulu. Kita coba untuk login dengan MetaMask. Nah, kalau teman-teman sudah connect, teman-teman wajib ya punya token virtual. Artinya teman-teman harus sudah punya tokennya. Kalau teman-teman belum punya tokennya, teman-teman belum bisa melakukan pembuatan project ataupun ya menggunakan AI agent ini. Di sini teman-teman bisa pilih ya kan apa namanya gambar, foto untuk project AI agent yang kalian bikin namanya, bikin tikernya. Kemudian deskripsinya apa? Nanti AI yang akan bikinkan semuanya. Platform Twitter, Telegram, Discord itu akan diperbantukan menggunakan AI sehingga untuk manajemennya itu cenderung lebih gampang. Jadi banyak yang bilang project AI agent ini effortless, artinya nggak perlu banyak effort untuk teman-teman yang memang pengen bikin sebuah project. Oke, kita pakai satu contoh, ada project namanya Luna. Nah, si Luna ini menggunakan AI agent 24 jam dia bisa live di YouTube. Ini dia live di YouTube dengan cuma menggunakan AI tok. Jadi kalian nggak perlu nih ribet-ribet kayak bikin apa kan teman-teman nggak perlu melakukan hal tersebut. Dia bikinkan AI agent bikinkan langsung. Tokennya juga sudah listing di beberapa DEX ya kayak Uniswap yang running di jaringan Base. Itu tokennya sudah ada, jadi untuk teman-teman yang memang pengen create sebuah token itu pakai AI agent lebih gampang. Tidak hanya dia bisa bikin live di YouTube otomatis, teman-teman juga yang mungkin punya banyak apa namanya ya banyak kesibukan gitu ya, teman-teman juga bisa memanfaatkan dari forum yang akan otomatis digerakkan oleh bot. Jadi misalkan teman-teman punya forum di Telegram, teman-teman bikin chatbot gitu. Nah, ini kita coba untuk masuk ya. Teman-teman bisa ajak berbicara. Jadi Luna by Virtual ya. Hai, namaku Luna. Aku adalah favorit vokalis dari AI Doll ya, di mana kalian bisa chatting nih. Kalian bisa message apapun, bisa tanya sesuatu sama si Luna ini. Gitu. eh Mungkin kita tanya apakah dia bisa jawab ya. Kita mungkin coba ask botnya. Apakah dia bisa jawab? Oh, langsung typing guys. Baru kita ngetik dia langsung typing. Berarti ini otomatis memang create by bot ya. Tapi biasanya bot ini punya spesialisnya sendiri sih. Oke, dia ngasih jawaban. Predicting Bitcoin prices is like predicting the outcome of forecast ball. Forecast poll. Anything can happen, probably. Oke. Dia nggak bisa prediksi ya. Mungkin dia fungsinya itu membahas hal-hal yang berbau entertainment. Dia nggak bisa prediksi untuk harga Bitcoin. Gitu. Jadi pada intinya adalah dengan adanya AI agent itu akan memudahkan kalian para kreator project ya untuk bisa memanfaatkan AI agent ini bikin project nggak perlu ribet gitu. Apakah ini bagus? Ya karena untuk bikin projectnya harus pegang token virtual, demand-nya naik dong. Dan itu bikin harga dari tokennya juga mengalami kenaikan. Gitu. Kalau kita perhatikan dari token virtual, overall dia sudah rilis sejak bulan September kemarin. Ya, volume transaksi smart money baru muncul di 1 Oktober dan itu bikin harga virtual naik rally sampai tembus 3,5 dolar. Padahal waktu itu harganya cuma ada di kisaran 0,02 dolar saja. Bagus nggak? Ya, bagus secara price action. Secara volume perdagangan overall Mmm, ya belum terlalu turun juga sih, dari smart money juga masih oke untuk saat ini. Cuman di time frame daily aku agak wanti-wanti ke teman-teman ya, karena dia udah create yang namanya bearish divergence.
Cuman bearish divergence ini belum terkonfirmasi. Jadi intinya virtual cuma nunggu momentum buat koreksi aja. Kita tidak tahu secara pasti kapan harga tokennya bakalan mulai koreksi. Tapi kalau kita sedikit melihat di periode sebelumnya, virtual ini sempat rally waktu dia ngetes area 0,4, lanjut naik ke 1,2 dolar. And then dia bullish. Kita bisa ukur potensial kenaikan jangka pendek pada virtual adalah di target 5,3 dolar. Ini target yang masih possible untuk dicapai secara jangka pendek. Di time frame daily dia trennya belum patah, cuman harus waspada sama bearish divergence. Itu aku sendiri nggak recommended teman-teman untuk masuk ya. Cuman untuk sebagai salah satu target taking profit aja bagi yang sudah sempat masuk dan sudah sempat cuan. 5,3 dolar berpotensi dicapai oleh virtual dalam beberapa hari ke depan. Volume smart money masih sangat bagus. Secara RSI ini udah jenuh beli sebenarnya. Jadi udah beresiko banget kalau teman-teman baru mau masuk di harga sekarang. Kita sedang menunggu adanya koreksi yang agak besar, agak masif pada virtual secara jangka pendek. Jadi itu, kalau teman-teman memang sudah punya barang, let's say di 2 dolar ya kan, teman-teman mau taking profit, coba pertimbangkan area 5,3. Siapa tahu bisa dicapai, ya siapa tahu teman-teman bisa taking profit maksimal. Itu sih secara tren di daily dia belum patah trennya, jadi overall masih bisa create level yang lebih tinggi, kemudian dari smart money juga masih oke. Next kita akan bahas Hyperliquid atau HYPE. Hari ini Hyperliquid diperdagangkan di kisaran level Rp432.000, di mana Hyperliquid ini merupakan project decentralized exchange ya, decentralized exchange yang running di jaringan Hyperliquid layer 1. Jadi dia nggak nebeng, dia nggak ikut di jaringan yang lain. Misalkan nih, kalau kita berkaca pada project DEX kayak Uniswap, itu kan dia nebeng tuh di jaringan dari Ethereum. Jadi Hyperliquid ini punya layer 1 sendiri, dia punya DEX sendiri juga. Itu tujuannya untuk apa? Mungkin supaya setiap transaksi bisa cenderung lebih baik, mereka punya kontrol penuh untuk developing projectnya, dan yang tidak kalah penting adalah Hyperliquid ini tidak diinvest oleh venture capital. Dia tidak diinvest, kemudian dia juga tidak ada fase pre-sale gitu ya teman-teman. Jadi murni Hyperliquid dibikin oleh developernya doang dengan mungkin dana yang terbatas, ya kan, tidak ada investor, tidak ada market maker yang dibayar untuk memanipulasi harga, kemudian juga tidak ada fee untuk perusahaan. Jadi maksudnya nggak ada kayak bayar jatah preman untuk listing di exchange manapun gitu. Jadi semuanya murni, kalau memang sebuah exchange pengen listing Hyper atau Hype, ya listing aja. Mereka nggak akan bayar sepeser pun untuk hal tersebut. Jadi ini murni sebuah project yang mengutamakan komunitas. Good point sampai di sana. Itu. Kemudian kalau kita lihat dari informasi yang lain, Hyperliquid ini mengklaim dia punya performance yang tinggi. Bayangin aja kecepatan transaksinya itu sampai 100.000 order per detiknya. Ya, dia disupport penuh oleh automate market maker dari jaringan mereka sendiri, dan ini full decentralized sehingga setiap transaksi tercatat pada blockchain, setiap transaksi sangat-sangat transparan. Hyperliquid juga menggunakan Hyper BFT, algoritma konsensus yang inovatif. Algoritma ini memenuhi kebutuhan transaksi dan frekuensi tinggi pada perdagangan pasar kripto. Kemudian kontrol dan transparansi untuk pengguna juga selalu mereka utamakan. Gitu. Secara tokenomik, kita bisa melihat tokenomik dari Hyperliquid ini akan ada unlock ya, tapi unlocknya masih cukup panjang untuk para distributor awal atau para pengembang project ini. Jadi dia punya token yang di lock dan mayoritas sih sementara diperdagangkan banyak oleh komunitas. Jadi buat komunitas, bagi para trader yang mungkin takut trading karena ada manipulasi di platform DeFi atau DEX, Hyperliquid diklaim menjadi salah satu project yang aman. Hyperliquid juga sempat diisukan
katanya lagi coba buat diretas oleh Lazarus Group dari Korea Utara. Ini merupakan sebuah ancaman yang bikin banyak trader waktu itu sempat cemas. Kenapa? Karena Lazarus ini adalah hacker yang sangat ditakuti di pasar kripto. Udah banyak yang kena atau yang udah jadi korban dari Lazarus sendiri. Itu Hyperliquid membantah rumor tersebut dan mengatakan jaringannya so far masih aman. Nah, Hyperliquid itu punya dua keunggulan. Katanya kecepatan transaksi sama desentralisasi. Itu ya. Tapi kalau kita belajar tentang blockchain, ada yang namanya trilema blockchain. Di mana kalau kita mengandalkan yang namanya skalabilitas dan juga desentralisasi, kita harus mengorbankan keamanan. Kalau kita mengutamakan keamanan dan desentralisasi, skalabilitas yang akan dikorbankan. Jadi intinya kita hanya bisa memilih 2 dari 3 pilihan yang ada. Apakah itu skalabilitas, desentralisasi, atau keamanan. Kita cuma punya kesempatan untuk milih 2. Itulah trilema blockchain. Jadi kalau melihat hal tersebut, Hyperliquid itu ada di posisi skalabilitas yang bagus sama desentralisasi yang kuat. Nah, keamanannya belum teruji, meskipun banyak yang mengklaim Hyperliquid aman, tapi ini masih tergolong proyek yang baru dan menurut saya masih sangat patut untuk diuji. Hyperliquid baru muncul di 29 November kemarin ya dan udah naik sekitar 736%. Luar biasa banget, kenaikan yang sangat signifikan. Seperti itu. Mereka akan ada unlock besar nanti di November 2025. Setahun setelah peluncuran tokennya. Jadi selama rentang waktu ini Hyperliquid akan aman-aman aja dari unlock token. Semoga nggak ada perubahan dari tokenomic yang dia miliki. Ya, maksimum supply Hyperliquid ada di 1 miliar, sementara yang beredar adalah di triple 3 juta. 333 juta token. Gitu. Dia bisa diperdagangkan di beberapa exchange, Bitget, KuCoin, BingX, Lbank. Belum listing di exchange besar. Ya. Nah, sekarang masalahnya exchange besar mau nggak ngelisting ya karena dia nggak akan bayar jatah preman. Seperti itu. Kalau secara price action, Hyperliquid ketika berita dari hacker Lazarus ya, dari Korea Utara itu yang pengen mencari celah keamanan dari Hyperliquid yang dikatakan atau diklaim aman, itu pergerakan dari Hyperliquid mulai melandai, mulai mengalami koreksi jangka pendek. Di time frame daily kelihatan trennya bullish sejak akhir bulan November sampai dengan Desember tanggal 20, pertengahan Desember lah. And then ada berita negatif, harganya cenderung korektif karena trader juga cemas ya kan, trader juga takut nih kalau Hyperliquid kenapa-kenapa. Kalau kita perhatikan dari time frame 4 jam, indikasi lebih jelas kelihatan bahwa volume transaksi pada Hyperliquid sudah turun di beberapa exchange kayak KuCoin yang kita pakai chartnya sekarang ini. Kemudian volume transaksi smart money juga turun lumayan signifikan ketika berita dari ya berita hyper atau hype diretas ya oleh Korea Selatan meskipun Korea Utara meskipun itu diklaim berita yang bohong, berita yang tidak benar atau rumor saja dan tidak terbukti. Namun investor udah kadung banyak keluar di Hyperliquid. Jadi nggak heran kalau teman-teman perhatikan dalam beberapa hari terakhir pergerakan Hyperliquid cenderung koreksi. Dari candle juga di time frame 1 hari, kalian bisa perhatikan di sini ada pola bearish engulfing yang udah muncul. Di mana satu candle hijau kalah besar body candle-nya dengan satu candle merah di tanggal 21 ya. 22 Desember. Itu udah mulai menunjukkan indikasi korektif, ada bearish engulfing, and then sekarang proses korektif sedang terjadi pada hype. Gitu. Apakah layak untuk masuk? Menurut saya koreksi kali ini kita masih belum tahu secara pasti sampai mana hype bisa bertahan ya. Dia ada area support yang kuat yaitu di kisaran level $22. Selama hype mampu mempertahankan area tersebut ya masih oke. Masih terbilang koreksi yang wajar. Tuh. Tapi kalau dia udah breakdown, takutnya koreksi lebih dalam akan terjadi. Jadi kalau dari saya sendiri melihat potensi dari hype ini agak ya wait and see dulu lah teman-teman.
secara pergerakan sih dia juga ada potensial pattern head and shoulders ya. Kalau ini beneran dia breakdown dari $22, maka possibility untuk turun lebih dalam itu cenderung akan lebih terbuka, gitu. Jadi, ya untuk saat ini hype, mungkin akan koreksi dulu ya jangka pendek, gitu. Tapi akan menjadi indikasi bagus nih kalau hype hanya bertahan di kisaran level $22, ya. Itu bisa menjadi momentum yang bagus untuk proses akumulasi. Sebab akan ada pattern triangle yang bakalan terbentuk pada pergerakan dari hype. Dan kalau dia bisa breakout, ya bisa jadi adalah sebuah hal yang sangat-sangat dinantikan, gitu. Oke, gitu aja untuk virtual sama Hyperliquid. Intinya adalah token baru seringkali support and resistance-nya masih ambigu. Jadi teman-teman harus menggunakan money management yang baik ya. Kalau teman-teman masuk ke token-token baru, jangan all in, gitu. Itu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Bagi teman-teman yang punya akun Telegram, yang pengen untuk join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.